Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B dengan saya Septina Ardaniati dengan NIM 228223060. Dengan saya Desya Ngereni dengan NIM 2282230046. Dengan saya Siti Fauzia Awalia dengan NIM 228223061. Dan saya Nadia Isfara dengan NIM 228230070. Kami di sini akan memaparkan materi dengan judul memahami larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dengan capaian pembelajaran, mempelajari sejarah, sifat, jenis, dan penerapan dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu ada menjelaskan larutan elektrolit dan non-elektrolit antar baik. Yang kedua itu ada menganalisis larutan berdasarkan daya hantar listrik dengan tepat. Yang ketiga ada menyimpulkan perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik dengan benar. Dan acuan tujuan pembelajarannya adalah mengaplikasikan pengetahuan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian tahu apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala dan atau gelembung di sekitar elektroda. Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan ini memberikan gejala berupa menyala lampu atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Contoh larutan elektrolit adalah larutan asam klorida, larutan natrium hidroksida, larutan asam asetat, larutan amonia, dan larutan natrium klorida. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu dan atau gelembung gas di sekitar elektrodanya pada alat uji elektrolit. Bila diperhatikan lebih lanjut, ternyata larutan ini merupakan campuran homogen antara senyawa kovalen dan nonpolar dengan air. Senyawa tersebut bila dilarutkan dalam air tidak terionisasi sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit adalah alkohol 70%, larutan gula, larutan urea, dan larutan glukosa. Sedikit mengkaitkan beberapa pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengapa ikan dapat mati saat disetrum? Bagaimana cara daya hantar listrik dengan air? Mari kita simak materinya berikut ini. Sejarah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada tahun 1884, Stefan Arrhenius, ahli kimia terkenal dari Swedia, mengemukakan teori elektrolit yang sampai saat ini teori tersebut tetap bertahan. Padahal ia hampir saja tidak diberikan gelar doktornya di Universitas Uppsala, Swedia karena mengemukakan teori ini. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dalam air terisolasi ke dalam partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion, atau ion positif dan ion negatif. Jumlah muatan ion positif akan sama dengan jumlah muatan ion negatif sehingga muatan ion-ion dalam larutan netral. Ion-ion inilah yang bertugas menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Larutan ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu dan timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit yang mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation atau anion. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday, diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Sedangkan zat non-elektrolit tidak terionisasi dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Seluruh zat non-elektrolit tetap dalam bentuk molekulnya saat dilarutkan dalam air. Materi selanjutnya terdapat sifat dan jenis larutan. Pada dasarnya, larutan adalah campuran antara dua atau lebih zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Perbedaan keduanya adalah ada pada daya hantar listrik di dalamnya. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit
elektrolit merupakan larutan yang dapat membentuk ion-ion di dalam proses pelarutannya. Dengan begitu, larutan tersebut memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Larutan elektrolit juga dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Larutan elektrolit kuat merupakan elektrolit yang punya kekuatan daya hantar listrik besar, sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan elektrolit yang punya kekuatan daya hantar listrik lemah. Yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa membentuk ion-ion di dalam pelarutannya. Dengan demikian, tentunya tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini terdapat beberapa contoh peran larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Pada peran larutan elektrolit, yang pertama, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Minuman isotonik dan alkaloid membantu mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh setelah aktivitas fisik berat atau penyakit seperti diare. Yang kedua, ada konduksi listrik dalam baterai. Di mobil menggunakan larutan asam sulfat sebagai elektrolit untuk memungkinkan konduksi listrik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin. Yang ketiga itu ada proses elektrolisis. Larutan elektrolit digunakan dalam elektrolisis untuk memisahkan senyawa kimia seperti pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Yang keempat itu ada perawatan medis. Larutan infus dengan elektrolit seperti natrium klorida atau dextrose diberikan kepada pasien untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama dalam kondisi dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Yang terakhir itu ada perawatan luka. Air garam sering digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi luka karena sifatnya yang membantu dalam penyembuhan dan mencegah infeksi. Nah, sedangkan pada peran larutan elektrolit, yang pertama itu ada pemanis dalam makanan dan minuman. Air gula dan sirup buah digunakan sebagai pemanis dalam berbagai produk makanan dan minuman, memberikan rasa manis tanpa mempengaruhi konduktivitas listrik. Yang kedua itu ada bahan antiseptik. Alkohol dalam air digunakan sebagai antiseptik untuk membersihkan luka atau mendisinfeksi permukaan karena sifat antibakterinya. Yang ketiga itu ada energi tambahan dalam perawatan medis. Larutan glukosa digunakan dalam infus untuk memberikan sumber energi tambahan kepada pasien yang membutuhkan, seperti pasien dengan kadar gula darah rendah. Yang keempat ada kosmetik dan produk perawatan kulit. Urea dalam air digunakan dalam produk perawatan kulit dan kosmetik karena sifatnya yang melebatkan dan membantu mengatasi kulit kering. Nah, yang terakhir itu penyedap dalam kuliner. Larutan yang elektrolit seperti sirup atau ekstrak vanila digunakan sebagai penyedap dalam berbagai resep kuliner, menambah rasa tanpa mempengaruhi sifat listrik makanan. Nah, pada contoh eksperimen sederhana yang kami lakukan terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, alat yang digunakan yaitu terdapat power supply dan paku. Untuk bahannya yaitu terdapat air atau H2O, air garam atau NaCl, air teh, air sabun, dan minyak.
Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit ada 3 kemungkinan yang dapat diperoleh. Yang pertama, jika lampu menyala dan di sekitar elektrolit timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik dan disebut larutan elektrolit kuat. Yang kedua, jika lampu tidak menyala dan menyala redup dan di sekitar elektroda timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji memiliki daya hantar listrik yang lemah dan disebut larutan elektrolit lemah. Dan yang ketiga, jika lampu tidak menyala dan di sekitar elektroda tidak terdapat gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji tidak menghantar listrik atau larutan non-elektrolit. Contohnya pada air biasa, ketika elektroda dimasukkan ke dalam air tersebut menghasilkan gelembung. Tetapi power supply lampunya tidak berkedip karena termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, air garam. Ketika elektroda dimasukkan ke dalam air garam, air tersebut menghasilkan gelembung dan power supply lampunya berkedip. Tanda air garam tersebut adalah termasuk larutan yang elektrolitnya kuat. Selanjutnya, air teh. Air teh, ketika elektroda dimasukkan ke dalam air teh, air tersebut menghasilkan gelembung, tetapi lampunya tidak berkedip karena air teh termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, air sabun. Air sabun, ketika elektroda dimasukkan ke dalam air sabun, air tersebut menghasilkan gelembung, tetapi power supply-nya tidak berkedip karena termasuk elektrolit lemah. Selanjutnya, minyak. Minyak, ketika elektroda tersebut dimasukkan ke dalam minyak tersebut tidak menghasilkan gelembung dan lampunya tidak berkedip sama sekali, menandakan minyak tersebut termasuk larutan non-elektrolit. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.